师兄师姐，请起立，请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧正明了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。Selamat pagi, Sisyong Sice. Kangen kepada Master yang selalu membimbing kita setiap hari. Sebelum kita melanjutkan sifat yang pada pagi hari ini, marilah Sisyong Sice kita berdoa. Berdoa dipersilakan.
起光明大爱，徜徉智慧福德，娑婆世界显光明。我的心在静思中感恩，我的心面上大祝佛心。大家心好意念，化解恶念结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。Dan hati manusia disediakan masyarakat damai dan harmoni yang terbebas dari bencana. Katakan sesung sece. Ya, selamat pagi sesung sece. Pada hari ini tanggal 31 Januari kita bersama-sama di Sifasyang dengan topik Sanubari Teduh Dharma Bagikan Air edisi yang ke-28 dengan topiknya kewajiban dasar seorang praktisi. Ya, baiklah ya, Susice. Kangen kepada Susice yang hadir pada hari ini dan tak lupa saya Ong Ciwe dari Batam mengucapkan ya selamat merayakan tahun baru yang ke-2576 penanggalan bulan ya. Semoga kita semua selalu dalam damai dan juga sukses dalam kebajikan-kebajikan. Ya kan, Susice ya. Dan pada hari ini ya juga kanan ya kepada tim Sifasyang karena adanya tim Sifasyang maka kita bisa berkumpul ya hari ini untuk terus menghirup harumnya Dharma dan juga membasahi batin kita dengan Dharma ya dan juga kanan kepada kawan-kawan tim Sifasyang yang hadir pada hari ini ya bersama-sama kita ada Haliman Susyong, ada Johannes Sesyong, ya, ada Kiho Sesyong, ada Sylvia Secie, ya, dan tadi telah membacakan Wonsin dan Fisyang, dan juga ada Sri Haryati Secie, dan juga Sesyong Secie semuanya hadir pada hari ini, ya, ya, Kak Eng, Sesyong Secie, mari kita bersama-sama ya belajar, dan kita akan mengulang untuk bersama-sama memahami intisari dari apa yang telah disampaikan Master hari ini. Ya, intisari yang pertama dari uh, Sanubari Teduh, ya, Dharma bagikan air, yaitu dengan topik kewajiban dasar seorang praktisi. Ya, ini memang sesuatu topik yang menjadi topik utama ya, menjadi dasar bagi seorang praktisi. Jadi ini memang mungkin perlu pelatihan, bukan mungkin ya, tapi ini memang harus kita latih setiap saat ya, Sung Sice. Intisari yang pertama, Master selalu berpesan, kita harus sungguh-sungguh menjaga kebersihan hati dan pikiran kita. Jadi Master selalu berpesan dan Suci kita harus bersungguh-sungguh menjaga kebersihan hati dan pikiran kita. Tapi kita tahu ya, pikiran ini
dalam 1 detik ya begitu cepat berubah ya. Jadi kalau dalam 1 hari itu begitu banyak detik, maka pikiran ini sudah berubah demikian banyak ya. Dan ini sudah menjadi kewajiban dasar sebagai seorang praktisi. Jika pikiran kita tidak dijaga dengan baik, akan seperti sekawanan kuda liar yang berlari melintasi gurun, mengakibatkan debu-debu berterbangan. Ya, debu-debu berterbangan di dalam batin kita, debu-debu kekotoran batin ya. Dan sensisi memang kita tahu ya, pikiran ini tidak mudah untuk kita jaga ya. Memang tidak mudah. Ada yang halus sekali dan juga ada yang kasar. Namun, biasanya pikiran-pikiran yang itu dari kita tahu dari 12 nidana, dari 6 landasan indera, pada saat indera pikiran itu berkontak dengan objek 5-6 indera kita ini berkontak dengan objek-objek, maka dari situlah timbul perasaan. Ya, jadi kalau kita pikiran itu terlampau halus, maka kita bisa juga mengamati perasaan ya dengan yang lebih kasar. Memang tetapi itu sebetulnya sudah berjalan ya proses pikiran itu sehingga menimbulkan perasaan. Ya, jadi di perasaan itu apabila kita ada perasaan yang risau, perasaan suka dan tidak suka, ya itu kita bisa menyadari. Ya, kalau perasaan pun masih terlampau halus untuk kita sadari, maka kita bisa belajar untuk yang lebih kasar lagi adalah mengetahui uh, kita sedang apa, ya. Misalnya kalau kita sedang duduk, kita mengetahui kita sedang duduk. Terus kalau kita sedang berdiri, kita mengetahui kita sedang berdiri. Maka demikian kita mulai melatih kesadaran kita menuju kepada batin kita, ya, baik ke dalam pikiran ataupun nanti kepada perasaan kita ataupun dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita sedang lakukan. Dengan demikian kesadaran kita akan semakin kuat dan apabila timbul perasaan-perasaan yang uh, tidak menimbulkan kerisauan, kita bisa lebih cepat menyadari. Demikian juga apabila ada pikiran-pikiran tidak baik, kita juga akan lebih cepat untuk mengatasinya. Ya, sehingga debu-debu itu tidak berterbangan ya, dikarenakan setiap saat kita mendengar dharma ya, dharma bagaikan air, maka debu-debu itu uh, mengendap ya, tidak berterbangan. Dengan demikian, maka kita bisa ya menjalani kehidupan ini dengan hati yang penuh syukur. Ya, tadi Master juga telah menyampaikan bahwa sukarela dan sukacita. Begitu pula angin karma dapat menerbangkan segala debu yang menumpuk dalam batin kita. Kita harus senantiasa membasahinya dengan air. Ya, pada saat kita mendengar dharma ya Saudara Suci, maka kita berpikir, ini kita mendengar melalui telinga kita, maka timbul pikiran dalam diri kita, oh ini baik, ini akan saya lakukan, misalkan demikian ya. Ya, namun pikiran ini harus kita ubah menjadi pemikiran. Ya, karena apa? Kalau dalam bentuk pemikiran berarti itu sudah menjadi pandangan, ya, pandangan yang benar. Bukan hanya sekedar pikiran, tapi juga menjadi pandangan yang benar. Jadi itu sudah tidak terlupakan. Kalau kita berpikir, kadangkala hanya berpikir, mungkin kita bisa lupa, ya. Namun kalau sudah menjadi pemikiran, maka itu sudah menjadi pandangan dalam hidup kita, maka Dharma itu akan selalu melekat di dalam batin kita. Dharma bagaikan air. Tanpa air Dharma,
sebagai makhluk awam, batin kita akan dipenuhi noda. Ya, kan an susun si C. Ya, ya kita next ya, Sri si C. Kan an. Demikianlah 10 kejahatan tumbuh dan menghasilkan 84.000 kekotoran. Bentuk kesalahan begitu banyak, namun semuanya tak terlepas dari 3 faktor. Pertama, noda batin, kedua, karma, ketiga, buah karma. Ya, suci ya. Jadi kita bisa menyadari, ya, mohon maaf, mengetahui, ya, begitu banyak kekotoran batin itu ibarat kita menanam, ya, ya mungkin beberapa orang suka makan durian ya, ya. Jadi misalnya kita menanam satu biji pohon durian, biji dari buah durian, maka dia akan menjadi satu pohon durian yang begitu buah dari satu biji menjadi buah yang begitu banyak. Dan buah begitu banyak itu, kalau kita tanam lagi, dia akan menjadi banyak pohon durian. Dan banyak pohon durian ini akan menjadi buah durian yang lebih banyak lagi. Jadi dan pohon yang lebih banyak ini lagi, apabila biji-biji ditanam, maka akan menjadi buah yang pohon yang lebih banyak lagi dan buah yang akan lebih banyak lagi. Jadi jadi noda batin ini, ya benih sebab ini, ya kalau dari satu biji satu benih, ya kita tidak mengatasinya, ya maka dia akan menjadi dan dengan kondisi pendukung yang ada, ya dan dengan sebab yang ada, dengan kekotoran batin yang ada, dengan tindakan yang ada, maka dia akan menjadi buah karma dari kehidupan ke kehidupan ke kehidupan selanjutnya, dan mungkin akan sulit untuk kita mengatasinya. Oleh sebab itu, di kehidupan ini adalah sangat kangen ya kita terlahir sebagai seorang manusia karena kita telah mendengarkan Dharma. Ya, karena setiap perbuatan pasti akan ada akibatnya. Apabila seseorang itu telah meninggal, apakah sebab yang dilakukan selama hidupnya akan tidak berbuah apa-apa? Tentu tidak ya, dia akan berbuah. Di mana berbuahnya? Di kehidupan selanjutnya. Dengan demikianlah kita mengerti bahwa di hidup ini ada kehidupan selanjutnya yang terus berjalan. Jadi kelahiran kita di alam manusia ini menjadi satu kesempatan yang sangat luar biasa ya. Kesempatan yang sangat menjadi sesuatu kesempatan yang mungkin, mohon maaf ya, di kehidupan sebelumnya kita tidak tahu kita pernah menjadi apa, mohon maaf, mungkin bukan manusia. Namun di kehidupan sebelumnya pada saat kita bukan manusia, kita berharap kita bisa terlahir di alam manusia. Dan harapan itu sudah terjadi pada saat ini. Kita terlahir di alam manusia. Namun karena faktor enam indera, faktor godaan, faktor-faktor luar yang di mana di mana batin kita ada noda batin, maka itu terlupakan bahwa terlahir di alam manusia ini adalah sebuah kesempatan untuk kita mengenal noda batin kita dan juga mengatasi noda-noda batin kita. Ya, kan sesi C kita next ya, sesi C kan. Ya, kita masuk ke intisari yang kedua. Sebenarnya, noda batin tidak hanya terdiri dari 84.000 jenis. Apabila dijabarkan akan sangat banyak bagai butiran pasir. Jika dikelompokkan, tak lepas dari 3 faktor. Yang pertama adalah noda batin, yaitu ketamakan, kebencian, dan kebodohan. Ya, sesungguhnya ya kita pasti mengenal hukum karma dan juga apakah itu karma baik, apakah itu karma tidak baik, dan juga jalinan jodoh baik ataupun jalinan jodoh yang
tidak baik atau kurang baik begitu ya Sun Sice. Namun di dalam proses itu adalah sesuatu yang kita ketahui. Namun kita karena kemampuan kita dan kebijaksanaan kita, kadangkala kita mungkin tidak bisa memastikan dengan benar apakah ini karma buruk atau karma baik. Dikarenakan apa? Dikarenakan di dalam diri kita ada ketidaktahuan awija pacaya sangkara. Jadi ketidaktahuan itu akan membentuk kepada bentuk-bentuk pikiran. Nah, oleh sebab itu, maka kadangkala kita mungkin ya, mohon maaf ya, mengatakan ini karma tidak baik itu mungkin karena ada noda. Kita harus menyadari bahwa di dalam diri kita ada ketamakan yang kadangkala sesuatu yang sudah baik kita masih juga tidak puas dengan hal tersebut. Maka kita mengatakan ini bukan hal yang baik. Atau juga kita mengatakan jalinan jodoh yang tidak baik itu karena adanya noda kebencian dalam diri kita. Nah, oleh sebab itulah maka kita setiap kondisi luar yang terjadi di dalam hidup kita, Master selalu mengingatkan kita juga harus menerimanya dengan sukacita, dengan kanen. Jadi setiap kondisi luar itu adalah kesempatan atau suatu kondisi yang mendukung ya, mendukung kepada arah mana? Apakah akan mendukung kepada karma buruk yang akan semakin berbuah bagikan pohon durian tadi, ataukah karma baik yang akan membuat kita semakin mengikis kekotoran-kekotoran batin kita? Ya, ini satu hal usaha diperlukan semangat, keyakinan dan semangat, dan kita juga ingat ya, mengapa kita ada di jalan suci ini adalah karena kita di awal sudah punya tekad ya, tekad kita untuk melatih diri dan berjalan di jalan bodhisattva ini, ya di jalan bodhisattva dunia ini. Semuanya timbul dari pikiran, faktor-faktor yang mendukung, faktor-faktor yang mengganggu kedamaian batin termasuk dalam kategori ini. Yang kedua adalah karma. Karma diciptakan melalui pikiran dan terwujud melalui perbuatan seperti yang telah kita ketahui. Karma terwujud melalui tubuh dan ucapan. Ada 3 jenis karma tubuh dan 4 karma ucapan. Karma buruk melalui tindakan oleh tubuh hanya terdiri dari 3 macam, yakni membunuh, mencuri, dan berbuat asusila. Ya, Susici ya. Ya, saya ada sedikit pengalaman ya. Pada semenjak kecil saya mengenal ajaran uh, Sang Buddha ya, dan membaca parita, yaitu sila yang pertama, bertekad untuk melatih diri tidak membunuh, melatih diri untuk menghindari pembunuhan ya. Ya, namun dari semenjak kecil ya saya membaca parita itu ya. Namun sampai saya SMA, saya kuliah ya, tetap saja ya, ya saya mohon maaf ya, semut pun dan binatang pun juga dibunuh begitu ya, kecil pun ya. Dan jadi apa yang kita ketahui kadangkala belum, apa yang saya ketahui pada saat saya kecil itu belum membuat saya pengetahuan itu menjadi sebuah kebijaksanaan. Barulah setelah saya menikah, ya saya menyadar, saya melihat kondisi-kondisi, ya dari situlah saya bertekad ya untuk melatih diri tidak melakukan pembunuhan, ya membunuh hewan kecil-kecil dan lain-lainnya, dan semua membunuh makhluk hidup ya. Dan ini satu proses. Jadi jikalau hari ini masih ada yang mohon maaf ya, Sung Sice yang uh, masih melakukan pembunuhan kepada makhluk hidup dengan menggunakan bahan misalnya semprotan-semprotan dan lain-lainnya, ya mungkin sudah kita bisa mulai untuk menghindarinya. Ya, ini adalah sumber dari kejahatan. Karma buruk ucapan adalah berdusta, berkata-kata kosong dan bergunjing. Ya, Sung Sice ya. Jadi
berkata-kata kosong dan bergunjing berdusta ini semua ucapan itu timbul dari pikiran. Oleh sebab itu, pikiran ini ya, ini di dalam tanda kutip ya Suncie ya. Jadi ada yang bukan pemikiran. Bukan pemikiran maksudnya apa? Bukan sesuatu yang untuk kita pikirkan, tapi kita pikirkan. Contohnya, ya tentunya kita di sini kadang-kadang kita suka berkata kata yang timbul dari pikiran yang bukan untuk kita pikirkan, tidak perlu kita pikirkan. Mohon maaf, misalnya kita tidak berpolitik ya, namun kita berkata-kata dalam hal politik dan bermacam-macam ya, ya seakan-akan kita mengetahui tentang politik begitu ya. Jadi itu contohnya ya yang dikatakan bukan pemikiran tetapi kita jadikan pemikiran dan bahkan kita jadikan ucapan ya. Nah, jadi dan juga ada juga kondisi-kondisi tadi Master menyampaikan bahwa kita menutupi kebenaran yang terjadi. Ya, jadi kita harus berkata jujur apa adanya. Jadi, jikalau kita melakukan kesalahan, ya setiap orang pasti tidak luput dari kesalahan. Ya, pada saat kita eh, menyadari kesalahan, maka kita meng- haruslah kita memberikan satu ucapan yang menyadari bahwa kita adalah salah, yaitu berani meminta maaf, ya, berani meminta maaf dan juga berani mengucapkan kata-kata baik untuk mengatasi kesalahan kita itu. Kata-kata baik itu umumnya dalam bentuk misalnya doa ya, yaitu ya semoga semua berjalan dengan baik, ya semoga semua bisa berjalan dengan lancar dan lain-lainnya. Itu adalah kata-kata yang positif dalam bentuk doa. Ya, ya kan An, Sung Si C. Ya kita lanjut ya, Si C kan An. Ketika timbul ketamakan, kebencian dan kebodohan dalam pikiran dan terwujud dalam perbuatan, saat itulah karma tercipta. Jadi sunci ya, ketika timbul ketamakan, kebencian dan kebodohan dalam pikiran dan terwujud dalam perbuatan, saat itulah karma tercipta. Jadi sunci ya, sebelum itu menjadi satu perbuatan, biasanya dari pikiran itu akan muncul di perasaan, ya, ya perasaan ingin eh, ketamakan menimbulkan perasaan nafsu keinginan, kebencian menimbulkan rasa dendam ya dalam batin kita dan kebodohan ya tentunya ini harus diimbangi dengan kebijaksanaan. Oleh sebab itu kita menyadari dari hal yang paling kasar yaitu fisik kita terus dapat menyadari perasaan kita pada saat ketamakan kebencian dan kebodohan ini muncul. Ya, kebodohan ini bisa kita sadari jikalau kita bisa apa sering mendengarkan dharma yang telah disampaikan oleh Master, baik secara sifat yang pada pagi hari ini ataupun juga secara kita bisa lihat secara ulangan di YouTube ya, di medsos ya, Sensisi ya. Ya, mohon maaf ya, bisa lihat di medsos ya, Sensisi ya. Dan perasaan itu kita lebih sadari. Dan apabila kita menyadari pikiran kita, itu lebih luar biasa. Karena apa? Kesadaran kita mengamati pikiran kita. Ya, ya kita next ya, Sensisi kanan. Inti sari yang ketiga. Salah satu karma buruk ucapan adalah berdusta. Ini bukan semata-mata berbohong, melainkan juga menutup-nutupi fakta. Lihatlah di dunia ini betapa banyak orang yang menyesali perbuatannya seumur hidup. Nah, sesungguhnya ya, inilah pentingnya kita menerima setiap kondisi dalam hidup kita dengan rasa kangen. Kalau kita sakit, apakah kita bisa kangen? Ya, kita masih bisa kangen ya, bersyukur ya, karena kita ya ada sakit,
ya kita mohon maaf ya belum sampai kepada proses selanjutnya ya. Kita masih bisa melakukan kebajikan melalui pikiran kita. Apabila tubuh ini sudah tidak bisa bergerak, misalkan mohon maaf ya Suci ya, pikiran masih bisa bergerak. Pikiran masih bisa memikirkan hal-hal yang baik. Jadi eh, kalau misalnya ada orang suka mengatakan kan istilahnya ya, oh, untung saja masih baru misalnya ketabrak sepeda ya, untung saja cuma ketabrak sepeda begitu kan ya. Jadi masih bisa melihat sisi positif, masih bisa melihat, masih punya rasa syukur, masih bisa kangen ya. Nah, kangen apabila kita ada masalah ya di dalam kehidupan kita ini ya, yang menimbulkan penyesalan, mohon maaf biasanya juga berhubungan dengan orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita sayangi, ya, keluarga-keluarga kita, ya, pasangan hidup kita, anak, ataupun orang tua, ya, dan lain-lainnya. Ya, itu kadangkala bisa menimbulkan penyesalan apabila kita tidak melakukan sejak saat ini untuk mempunyai untuk menimbulkan kondisi bersyukur, kangen di dalam batin kita ya kan karena kita memiliki pasangan hidup ya dan kurang dan lebihnya setiap orang pasti tidak ada yang sempurna begitu juga dengan anak dan lain-lainnya ya saudara kakak dan lain-lainnya ya semua orang yang penting adalah batin kita adalah bisa kangen tidak masalah apakah orang-orang di sekitar kita itu memiliki perasaan-perasaan ataupun pikiran-pikiran yang tidak baik, maka kita tetap harus dalam kondisi pikiran yang baik. Karena melatih diri hambatannya yang paling besar bukan dari luar. Melatih diri hambatan yang paling besar adalah dari dalam diri kita sendiri. Ya, oleh sebab itu ya, jika dapat berpikiran terbuka, tentu kita tidak akan melakukan kesalahan kejahatan atau hal-hal yang mendatangkan penyesalan. Singkatnya, ada kalanya mulut melakukan banyak kesalahan. Iya, ini bisa terjadi ya, suci ya, pasti ya dalam kehidupan. Namun jangan lupa ya, apabila kita menyadari mulut kita mengucapkan kesalahan, karena kadangkala suka dikatakan mulut lebih cepat dari pikiran. Namun sebetulnya mulut mengatakan apa yang dipikirkan, karena pikiran demikian cepat dalam satu detik perubahannya bisa berubah. Ya, oleh sebab itu kita bisa apabila telah melakukan kesalahan, ya maka jangan lupa untuk kita meminta maaf ya, karena kita sudah mengganggu perasaan dan batin seseorang. Dan kita juga bisa bukan hanya cukup minta maaf saja, terus kita mengharapkan semua sudah selesai, ya kita juga harus berusaha secara aktif untuk mengucapkan kata-kata yang positif ya yang bisa membangun kondisi menjadi baik. Dan ini menciptakan karma buruk, menyebarkan banyak gosip, memfitnah orang lain atau dan lain-lainnya. Singkatnya, kita sering mendengar tentang semua ini. Kita harus melatih perbuatan baik melalui ucapan. Kita bukan hanya harus menjaga tindakan, ucapan juga harus disadari dan diwaspadai ya, Susici ya. Jadi ucapan itu harus disadari dan juga diwaspadai. Jadi kadang-kadang ada istilahnya eh, ya, jadi karena ucapan itu bisa terjadi bencana-bencana yang besar ya. Jadi melalui tubuh dan ucapan dapat tercipta banyak sekali karma yang tak dapat dianalisis satu persatu. Ya, dengan demikian kita menyadari bahwa ucapan bisa menjadi satu karma yang tidak baik, maka ucapan juga dapat menjadi karma yang baik. Ucapan dalam bentuk-bentuk apa? Ucapan-ucapan dalam bentuk kata-kata yang positif, dalam bentuk doa, ya, dan lain-lainnya. Ya, kan suci ya kita next ya suci kan. Kata-kata kasar, dusta, omong kosong, dan perguncingan adalah 4 kejahatan melalui ucapan. Ya, pembunuhan, pencurian, perbuatan asusila adalah
3 pelanggaran melalui tubuh. Ya, disebut karma buruk melalui tubuh, ucapan, dan pikiran karena semuanya tercipta ketika timbul niat, terwujudnya tindakan, dan keluarnya ucapan. Susun C, ya inilah pentingnya ya Master selalu mengingatkan kita untuk menjaga sila. Ya, setelah kita bersumbangsi ya, berdana, nah maka kita menjaga sila, 5 sila dan 10 sila. Ya, maka inilah hari ini topiknya adalah kewajiban dasar seorang praktisi. Maka kewajiban dasarnya seorang praktisi adalah apa? Tentunya adalah kita melakukan kewajiban kita dan juga menjaga, mendisiplinkan diri kita ya untuk ya menjaga sila ini dari 5 sila ya dan juga 10 sila ya asumsi ya. Jadi sila ini menjadi penuntun. Apabila sila-sila ini kita bisa lakukan dengan baik menjaganya, maka samadhi, konsentrasi, ketenangan batin, kedamaian, kemurnian pikiran itu akan mulai berproses dengan semakin baik dan kebijaksanaan yang memang dari semenjak kita lahir kita sudah punya sedikit kebijaksanaan dan saat ini kita sudah punya kebijaksanaan yang terus bertumbuh dan berkembang. Kalau dia ibarat pohon durian tadi, ini adalah satu pohon yang bukan benih yang buruk, tapi ini adalah benih yang baik yang terus bertumbuh kebijaksanaannya. Dan hari ini kita terus mendengarkan sifat siang, mendengarkan dharma, ya maka pengetahuan-pengetahuan yang kita terima membuat pikiran-pikiran kita semakin terbuka. Dan pikiran-pikiran semakin terbuka ini akan menjadi bentuk-bentuk pemikiran, bentuk-bentuk pandangan benar, sehingga akan meningkatkan kepada kebijaksanaan kita. Dan apabila demikian, maka semoga ya kita dapat menjaga waspada terhadap 3 pembuat karma ini, yaitu pikiran, ucapan, dan tubuh kita. Ya, karena sesungguhnya kita next ya. Menciptakan karma bagaikan menanam benih dalam ladang aktivitas. Ketika kondisi pendukung untuk benih ini berbuah, inilah yang disebut buah karma. Ya, sensisi. Jadi terus demikian ya. Jadi apabila apa yang kita tanam, ya benih yang di kehidupan yang lampau itu masih berbuah, ya, dan di kehidupan ini kita menanam lagi pohon yang sama, yaitu benih yang tidak baik, dan itu akan berbuah lagi, dan kita bisa tahu, ya, maksudnya kita bisa memperkirakan, ya, di kehidupan selanjutnya apa yang terjadi, ya. Maka apakah benih kebajikan yang lebih banyak ataukah benih yang tidak bajik yang lebih banyak yang kita tanam? Ya, semoga benih bajik yang lebih banyak yang kita tanam dari kehidupan ke kehidupan selanjutnya. Ya, kan sesungguhnya ya kita lanjut ya next ya. Sisi kan sisi ya. Kita intisari yang keempat ya sisi ya. Menciptakan karma bagai menabur benih di sebuah ladang. Ladang ini disebut ladang karma dalam ajaran Buddha. Disebut dengan kesadaran aktivitas alaya vitnana. Baik ucapan, tindakan maupun pikiran kita yang dilakukan terhadap diri sendiri maupun yang mencelakai orang lain, semuanya akan menjadi butir-butir benih. Benih ini masuk dalam kesadaran. Aktivitas sama seperti melemparnya ke dalam tanah. Jika benih tersebut jatuh di atas tanah, asalkan kondisi mendukung, yaitu adanya cahaya, matahari, dan air, maka benih yang ada di tanah ini akan bertunas dan tumbuh, kemudian bercabang, berbunga, dan berbuah. Ya, sungsice ya. Hari ini kita sangat kangen dengan adanya 6 landasan indera kita ini. 5 panca indera kita plus 1 indera yaitu pikiran. Landasan pikiran ya.
Dan kita tahu bahwa 5 kesadaran yang pertama ini bisa menjadi eh, kebijaksanaan, yaitu kebijaksanaan apa? Aktivitas tak terbatas. Jadi kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik ya, bersumbangsi ya. Di jalan suci ini tadi Master menyampaikan bagaimana pasangan ya relawan relawan itu melakukan pelestarian lingkungan ya meskipun mereka hidup bukan dalam berlebihan, hidup sederhana ya, namun mereka dapat mengatur waktunya untuk membagi antara kerja ya, usaha dan juga melakukan aktivitas pelestarian lingkungan. Dan ini memang kita lihat, oh aktivitas pelestarian lingkungan, ya mungkin aktivitas yang tindakan-tindakan yang kecil. Ya, namun sisi kita ingat bahwa dari aktivitas pelestarian lingkungan ini menghasilkan dana. Dana ini untuk digunakan juga untuk uh, Dai TV, ya. Dai TV itu menyebarkan uh, kebijaksanaan ya menyebarkan eh, informasi-informasi yang bermanfaat kepada masyarakat dan akhirnya dari seorang penonton Dai TV ya itu bisa menjadi relawan suci ya contohnya saya ya Sun Suci ya ya jadi eh, itu karena saya bergabung di Suci ini salah satunya adalah karena saya melihat ya eh, berita-berita informasi-informasi melalui Dai TV jadi dari hal yang kecil itu bisa menjalin jodoh begitu kepada banyak orang. Ya, oleh sebab itulah eh, pelestarian lingkungan ya ini menjadi salah satu hal yang sangat luar biasa karena berhubungan dan menjaga alam ini dan juga menjaga batin kita dan juga menjaga jalinan jodoh baik kita kepada banyak orang. Ya. Benih-benih ini masuk ke dalam kesadaran aktivitas, sama seperti melemparnya ke dalam tanah ya. Tadi sudah sampai kepada bercabang, berbunga dan berbuah ya. Saat itulah buah karma muncul. Karma buruk yang pernah kita lakukan sudah tidak terhitung banyaknya ya, sunsia dari kehidupan ke kehidupan ibarat seperti pohon durian tadi ya, yang terus berbuah ya. Namun juga ya kita sangat kangen karena hari ini kita sudah terlahir di alam manusia, berarti ada karma bajik juga yang pernah kita lakukan dan juga berbuah dan berbuah. Namun ya dalam kesempatan ini ya maka apa yang kita akan lakukan ya untuk hidup ini dan kehidupan selanjutnya. Bukan hanya dalam kehidupan sekarang, tetapi dalam setiap kehidupan. Benih-benih yang tersimpan dalam ladang aktivitas, ya, benih-benih ini akan tersimpan di dalam ladang ya, suci ya, ladang aktivitas, aktivitas ya, akan terus berbuah. Jika benih dan kondisi bertemu, ia akan berbuah ya, kondisi-kondisi pendukung ya, suci ya. Oleh sebab itu, kondisi-kondisi di luar kita setiap hari, apakah kita anggap sebagai kondisi pendukung ataupun kondisi penghalang? Sebetulnya ya, semua kondisi di luar ini kita harus mencoba berusaha menjadi kondisi pendukung ya. Jadi kita salurkan sukarela dan sukacita ya, karena kondisi penghalang sebenarnya itu ada bukan di luar, tetapi kondisi penghalang sebetulnya ya untuk kita kembali kepada sifat hakiki kita ada di dalam diri kita sendiri. Itulah kondisi penghalang kita, yaitu noda batin dan juga kekotoran batin yang tak terhingga jumlahnya ya kan susung sisi ya kita next ya Sri sisi kan ya intisari yang kelima ya jangan meremehkan tindakan sekecil apapun asalkan kita memiliki niat yang tulus dengan kesatuan hati dari semua orang kebajikan kecil juga bisa terhimpun. Ya, asumsi ya. Jadi salah satu pemikiran yang benar atau pandangan yang benar ya
yang pemikiran dan pemikiran menjadi satu pandangan yang benar itu adalah tentang aku ya. Namun di sini kalau kita bicara tentang aku ya maka aku yang ada di dalam jalan Bodhisattva dunia ini adalah aku yang bersifat universal ya. Jadi kita bersama-sama ya melakukan kebajikan ya. Jadi kebajikan yang kecil-kecil juga bisa terhimpun. Jangan mengira kejahatan kecil tak berpengaruh. Jika terakumulasi juga akan membawa bencana ya. Ya, pada saat berbuah dia akan menjadi bencana ya Sun Sice. Oleh sebab itu dia hanya tumbuh, benih akan tumbuh oleh kondisi-kondisi pendukung air ataupun cahaya dan lain-lainnya. Oleh sebab itu juga benih kebajikan akan tumbuh oleh juga kondisi pendukung. Jadi pastikan bahwa kondisi luar kita setiap hari yang di luar tubuh kita, di luar panca indera kita ini menjadi kondisi pendukung untuk kebajikan kita. Oleh sebab itu, apabila perasaan merasakan hal-hal yang tidak kita nyaman, ya pasti itulah kerisauan. Oleh sebab itu, pada saat itu jangan lupa ya kita tetap selalu bersuka cita, ya, yaitu kita dengan kangen dengan kondisi yang ada ya. Jadi kita selalu kangen, kita bisa bertoleransi, yang mempunyai pikiran yang tidak diskriminasi, dan juga kita selalu mengembangkan cinta kasih ya. Jadi kita harus tetap melakukannya, kita harus bisa membedakan baik dan buruk. Kenalilah setiap butir benih ini. Kejahatan adalah benih yang buruk. Kebajikan adalah benih yang baik. Ingin menghapus benih kejahatan yang tertanam dengan melakukan sedikit kebajikan itu tidak mungkin. Jadi saat karma berbuah, kita harus menerimanya dengan sukacita. Dengan sukacita menerima, barulah dapat mengikis karma. Jika kita tidak rela menerimanya dan terus memupuk keluh kesah selapis demi selapis, maka benih karma ini akan terus terpupuk ya. Demikian ya Susi ya. Jadi semoga kita dapat menerima setiap kondisi luar yang terjadi di dalam diri kita dan kondisi di dalam batin kita juga kita bisa menyadarinya. Ya, kan Susi. Ya, inti sari yang keenam. Ya, kanan Sri Suci. Dalam Sutra Bunga Teratai dikatakan bahwa karma yang ditanam akan mematangkan kondisi dan menghasilkan buah ya serta akibat. Jika Anda menciptakan karma berarti menciptakan sebab ya, sebab atau benih ya. Kita ciptakan melalui apa? Pikiran, ucapan dan perbuatan. Maka Anda akan bertemu suatu kondisi. Ketika benih ini bertemu kondisi yang sesuai, maka akibat pasti akan berbuah. Karma buruk, ya, jadi apabila kita mengalami kondisi kerisauan dan kita tidak bisa menerimanya, kita bahkan melampiaskan dalam emosi-emosi kita dan lain-lainnya, kondisi maka berbuah dan akan menjadi karma buruk yang baru lagi ya, Susi ya. Nah, oleh sebab itu, karma buruk ataupun karma baik akibatnya pasti berbuah. Karma menentukan nasib kita. Banyak orang menyalahkan takdir, banyak pula yang berbicara tentang peruntungan. Pilihan kita hanya memperbanyak kesempatan. Mendapat siraman Dharma ini penting ya, Suci ya. Karena itulah yang bisa membuka pikiran kita, melapangkan hati kita, dan membuat kita punya pemikiran-pemikiran yang benar dan pandangan-pandangan yang benar, sehingga di dalam menjalani kehidupan ini kita mempraktekkan terus-menerus ya. Nah, meskipun kadang-kala gagal, tidak apa-apa, kita terus mempraktekannya ya, sehingga terus berjalan ya, sehingga suatu saat ya kita bisa semakin lebih baik ya, dan memahami hukum karma. Jadi ketika karma buruk berbuah, kita bisa dengan pikiran terbuka dan hati yang lapang menjalaninya tanpa menambah karma buruk lagi. Ya, kan ya, Suci ya, kan Sri Suci, kan kepada kawan-kawan ya di tim Sifasian, kan ya.
Ya, Susice, kita eh, dalam kesempatan ini kita lanjut kepada sesi sharing ya. Ya, kepada Vivi Liang Sicie ya. Eh, Kan Eun Sicie ya. Persilakan Sicie, Kan Eun. Ya, apakah terkondisi baik? Eh, Silakan Vivi Liang Sicie. Ya, jika Vivi Liang Sicie belum eh, bisa sharing di saat ini, ya kita mungkin ada sesi yang lain. Vivian saja tolong unmute. Ya, Kang Eun sang dan kan kasih sorry tadi nggak bisa mood. Dalam ceramah Master, 4 kebenaran mulia itu adalah dasar ajaran Buddha. Dan 6 paramita adalah proses kita mempelajari ajaran Buddha. Jika kita dapat memahami 4 kebenaran mulia, kita akan memiliki niat dan pikiran yang benar. Artinya, pemahaman dan pandangan kita juga benar. Demikian tindakan kita juga akan lurus. Dalam Sutra Kristigarbha ditulis, semua makhluk di Jambudvipa dalam setiap tindakan dan pikiran senantiasa menciptakan karma. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap hal yang kita ucapkan atau lakukan tidak terlepas dari karma. Dan juga ini meliputi karma baik dan buruk. Jika kita mengajak orang berbuat baik, membimbing orang ke jalan benar, berarti kita telah melakukan kebaikan lewat ucapan. Inilah karma baik. Jika ucapan kita merusak atau menghalangi pelatihan diri orang lain, berarti kita menciptakan karma buruk. Dan juga dalam Sutra Kristigarbha ditulis, karma baik dan karma buruk dapat tercipta lewat ucapan. Untuk membimbing semua makhluk menciptakan berkah, kita haruslah tidak membuat mereka menciptakan karma buruk. Di dalam 10 Ikrar Samantabrata, yaitu mengatakan bahwa kita hendaknya bersahabat dengan semua makhluk. Agar kita tidak membuat semua makhluk menciptakan karma buruk lewat ucapan atau menghalangi tekad pelatihan diri, kita harus bersahabat dengan semua makhluk, membuat mereka bersukacita dan merasa kagum, sehingga mereka akan menciptakan pahala. Kita harus juga menggenggam jalinan jodoh untuk membuat semua makhluk menciptakan karma baik lewat ucapan, membuat mereka memuji dan mengagumi ajaran Buddha, dan menanam benih kebajikan. Kita tidak boleh melekat pada pemikiran sendiri hingga membuat semua makhluk menciptakan karma buruk. Meski kita berada di pihak yang benar, kita tetap harus bersikap ramah. Kita memiliki prinsip dan alasan yang kuat, kita tetap harus ramah dan rendah hati. Tidak boleh ngotot dan merasa benar. Jika kita terlalu keras kepala, kita akan merusak keharmonisan antar manusia. Dan Bodhisattva Samantabrata itu membimbing semua makhluk dengan kelembutan dan sikap bersahabat, membuat semua makhluk dapat bertindak sesuai ajaran Buddha, memuji ajaran Buddha, dan merealisasikan ajaran Buddha. Dalam kita mempelajari ajaran Buddha,
segala pemikiran dan pandangan kita harus mengarah pada semua makhluk. Dan juga dalam melatih diri, kita harus membimbing semua makhluk agar mengembangkan karma baik. Ini yang disebut pikiran dan niat yang benar. Dan juga kita harus menimbang empat kebenaran mulia ini, sehingga kita memiliki kekuatan perenungan yang bertumbuh. Kita mengamati dan merenungkan semua yang kita lakukan dan kita inginkan dengan kebijaksanaan. Benih yang ditanam, demikianlah buah yang dituai. Benih dan kondisi ini perlu dipupuk dalam waktu yang panjang. Dan juga dalam proses 12 mata rantai sebab akibat, yaitu ketidaktahuan, bentuk-bentuk karma, kesadaran, nama dan rupa, 6 indera, kontak, perasaan, keinginan, kemelekatan, eksistensi, kelahiran, usia tua, dan kematian. Jadi manusia terus-menerus mengalami kelahiran kembali. Semua ini berawal dari sebersih ketidaktahuan. Ketidaktahuan ini membawa noda batin. Ketidaktahuan menimbulkan dorongan pikiran. Dorongan pikiran menimbulkan kesadaran. Kesadaran karma mengaktifkan kesadaran ketujuh. Kesadaran ketujuh inilah persepsi. Persepsi dan pandangan kembali mengaktifkan kesadaran keenam. Didukung oleh berbagai objek luar, kesadaran keenam membuat tubuh menciptakan karma. Dan karma yang tertanam di dalam kesadaran karma ini akan menyebabkan kelahiran batin dan jasmani. Batin dan jasmani menimbulkan 6 indera. Dengan adanya batin dan jasmani, 6 indera perlahan-lahan tumbuh pada janin. Setelah 10 bulan janin berkembang di dalam rahim, 6 indera terbentuk sempurna. Janin akhirnya lahir dan bersentuhan dengan dunia luar. Jadi 6 indera ini menimbulkan kontak. Manusia bertumbuh seiring kontak dengan dunia luar. Dengan tubuh karma yang dibawa dari masa lalu, ditambah dengan berbagai kondisi pendukung di kemudian hari, sehingga manusia merasakan berbagai perasaan seperti menderita dan bahagia. Inilah kontak yang menimbulkan perasaan. Dengan adanya perasaan, manusia akan kembali menciptakan karma. Dengan adanya perasaan, akan ada yang diinginkan dan yang tidak diinginkan. Jadi perasaan itu menimbulkan keinginan. Berdasarkan apa yang diinginkan dan tidak diinginkan, manusia kembali menciptakan karma. Timbullah kemelekatan dan keberadaan. Yaitu ada benih baru yang tercipta. Benih yang ditanam pada masa lalu kini telah berbuah. Saat benih berbuah, manusia kembali menciptakan benih baru. Rangkaian benih dan buah ini terus-menerus berputar dalam sebuah siklus. Setelah fase lahir, tua, sakit, dan meninggal dalam satu kehidupan berakhir, benih untuk kehidupan mendatang kembali tertanam. Inilah 12 sebab musabab yang saling bergantungan. Dan praktisi Buddhis yang ingin bertekad melatih diri, kita jangan mengabaikan benih masa lampau, yaitu berkah dan kebijaksanaan. Jika kita mengabaikan kurangnya berkah dan kebijaksanaan dari masa lalu, kita hendaknya memahami
4 kebenaran mulia, 12 mata rantai sebab akibat, dan juga kita dengan tekun mengakumulasi berkah dan kebijaksanaan secara bersamaan. Dan orang bijaksana tidak akan bersikap perhitungan dalam berbagai hal. Dengan lebih banyak memberi, berarti kita memupuk lebih banyak berkah. Jika kita bisa hidup harmonis dengan semua orang, berarti kita telah memupuk berkah dan kebijaksanaan. Dan juga kita hendaknya menyadari bahwa pikiran benar itu adalah dengan kita mengamati dan menimbang dengan cermat untuk menumbuhkan sebab dan kondisi bagi pelatihan diri. Cảm ơn sư兄sư姐. Kan pimpinan CC, ya kan ya CC, karena CC telah menjelaskan ya dan menyalin demikian lengkap ya apa yang kita perlu perhatikan tentang 4 kebenaran mulia ini, 12 nidana, dan juga tentang pentingnya perenungan ya, perenungan sehingga apa yang kita tahu menjadi sebuah pikiran dan menjadi sebuah pemikiran ya, menjadi sebuah tekad kita ya, kan ya yang CC ya. Jangka Wijaya Sisiung, kan ya, silakan Jangka Wijaya Sisiung, kan. Oke, nah selamat pagi semua. Jadi Sisiung. langsung to the point aja ya. Ini banyak hal yang mau saya bahas dan ada beberapa hal yang saya akan berikan ke Imam Sesyong terkait tentang politik. Ini saya mau klarifikasi dulu tentang ngomongin politik ya. Ngomongin politik ya, untung tadi hampir-hampir netral, namun saya akan sempurnakan. Jadi begini ya, yang pertama omongin politik. Kalau omongin politik termasuk karma buruk enggak? Kalau misalkan Sesyong Sejeman berkesimpulan seperti itu, nanti ada 3 manusia yang saya kenal, 3 manusia relawan Ceci komite pula, yang satu cakom sih, 2 komite, 1 cakom. Berarti kita menganggap orang karma buruk dong. Siapa aja? Haryo Sesyong. Sorry ya. Christine Chen Sejie, dosen UI. Haryo Sesyong, konsultan pajak. Ada lagi contohnya Kasun Sesyong, juga konsultan pajak. Ya, ini lansir dari Google ya. Google dan juga masuk ke web Ceci, jadi bukan rahasia umum. Ya. Di mana tugas mereka, jadi promosi deh. Ya, seperti yang kita tahu adalah konsultan pajak. Sorry ya. Di mana yang namanya pajak, setiap kali pergerakan Menteri Keuangan, saya yakin mereka bertiga akan selalu pantau dan mau tidak mau harus membicarakan gerak-geriknya Menteri Keuangan kita. Karena kalau dia ada gerak apa, pasti ada kebijakan berubah, harus belajar lagi, dan harus mempersiapkan supaya bisa ngomong ke klien-kliennya. Ditambah lagi juga pajak dan politik itu sangat berkaitan. Ada pergerakan politik apa, itu juga mau nggak mau mereka bertiga dan salah konsultan pajak lainnya mau nggak mau juga harus mempersiapkan diri menghadapi klien di tengah klien. Kenapa? It's a part of their job. It's a part of their job. Ya, it's a part of their job. Jadi kalau misalkan kita menyimpulkan mereka melakukan karma buruk, ya jawabannya ya kita nggak bisa langsung menegak seperti itu. Apalagi saya, walaupun saya juga orang keuangan juga, berkaitan-kaitan juga tidak berhak, karena saya juga kagak ngerti. Terus terang aja, belum ngerti. Sekarang ada kebijakan perpajakan terbaru, Cortex saya nggak akan bahas, Cortex itu apa, di luar aja. Ya, nanti silahkan konsultasi ke konsultan pajak terpercaya, saya nggak akan sebenarnya, jadi kira promosi. Nah, di mana ya yang terbaru ini, saya yakin bertiga pasti akan berpikir keras supaya ngomong ke kliennya bagaimana, solusi ke kliennya bagaimana. Karena memang tugas mereka. Ya juga yang pertama, yang kedua, pergerakan politik seperti saya.
bekerja di bidang persahaman. Wah, panas lah aku ngomongin saham. Persahaman. Ada kebijakan politik apa? Misalkan kebijakan politik batu bara, imbas saya sebagai orang yang bekerja di saham, apalagi pialang, apalagi kalau mainnya institutional client, nah kalau retail nggak usah, ya opsional lah. Kalau institusional, kliennya institusi, pasti ditanya, ini saham bagus nggak? Saham batu bara nih. Kemarin ada apa 2019 sih, Pak Jokowi ada DMO ini. Gimana-gimana? Saya harus tahu Pak Jokowi harus ngapain, harus ngerti ngapain gini. Supaya saya ada bahan bicara kepada klien kita. Jangan nggak tahu. Kalau nggak tahu, kliennya lari. Apalagi institusi. Sekali pencet 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar per hari. Itu juga ya dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan. Which is a part of my job. Apakah disebut melakukan karma buruk? Ya jawabannya tidak juga. Kita nggak bisa mendefinisikan seperti itu. Yang ada, is a part of your job. Is a part of the job of my job. Jadi ya, itu memang tugas dan kerjaan sehari-hari. Kayak gitu. Hanya kita melihatnya bagaimana. Ya, biar supaya kliennya tenang, pelayannya ramah, itu kan juga karma baik juga. Seperti itu ya. Sorry ya, bukan mengompori Kristen Church maupun Hari Sosial ya. Ini memang bener, I know your job. Tapi ya, ini hanya contoh lapangan ya. Sorry banget ya. Ya, jadi itu ya. Jadi omongin politik itu tidak salah. Malahan harus melek politik dalam konteks apa? Konteksnya itu kalau memang dalam konteks pekerjaan, ya silahkan saja omongin. Mau dimanapun boleh, asal jangan pas kebaktian ngomongin politik. Asal pas lagi kegiatan ceci bukan jam istirahat ngomongin politik, jangan. Tapi kalau pas lagi di ceci istirahat ngomongin itu untuk konteks, ya dalam konteks bisnis atau dalam konteks apa, dalam konteks ngajak diskusi pengetahuan ya dipersilakan. Asal jangan digunakan ngomongin politik dalam konteks gosip. Itu nggak boleh. Kalau dalam konteks gosip, nah itu baru jelas sama guru. Itu yang mau saya luruskan. Ya. Yang kedua, politik. Ini kemarin saya sempat berpikir juga ya. Ada satu berita yang membuat saya mendapat definisi politik yang lebih advance. Definisi politik itu apa sih sebenarnya itu? Nah, politik itu adalah soal kekuasaan. Nah, yang menjadi pertanyaan, pegang kekuasaan apakah disebut melanggar sila? Ya, jawabannya juga tergantung konteksnya. Kekuasaan dalam apa dulu? Karena saya yakin sebagian seseorang secemen juga memiliki kuasa. Misalkan dalam perusahaan jadi owner perusahaan, you have the kuasa. Kamu punya kuasa terhadap perusahaan tersebut. It means you're the boss. Ya memang harus pegang kuasa. Cuman bagaimana cara kita menggunakannya. Kalau misalkan menggunakan tuh kuasa atau otoritas dengan hal yang baik, ya nggak ada masalah. Yang menjadi problem menggunakan untuk egonya. Salah satu berita, kalau nggak salah 3 minggu yang lalu, ini baru yang namanya pelanggaran sila ke-10 menurut saya, di mana ada seorang anggota kepolisian, saya tambahin oknum ya, oknum kepolisian. Ini saya tidak mengajak untuk menghujat, tapi sebagai bahan pembelajaran. Oknum kepolisian, lantaran yang single mau ngapel, pacaran ke rumah kos sebelah, di mana ada bapak kos yang dia kos cewek, dia kasih jam. Limit kamu sampai jam 9. Kalau lewat dari jam 9, berarti bapak kos berhak bisa mempersilahkan, termasuk polisi itu pergi. Ya, polisi itu pergi. Karena bapak kos punya tanggung jawab untuk menjaga penghuni kos. Ya. Nah, disinilah masalahnya sesem-sesem. Karena mentang-mentang polisi nggak terima dan ya kata kutip diusir oleh penjaga kos, muarah, ngamuk, kekanak-kanakan, egois ya keluar, wah, pengen marahin bapak kos. Dan karena dia itu adalah polisi, seolah-olah dia merasa lebih tinggi,
untuk mengembangkan egonya, dia panggil semua pasukannya untuk menghajar babak belur si si bapak penjaga kos. Itu namanya berpolitik, pelanggaran sila ke-10. Artinya apa? Menggunakan kuasa untuk menyenangkan ego sendiri, bukan untuk beneficial to others. Padahal Bapak Kos punya kuasa untuk itu, tapi kita punya kuasa lebih tinggi, tapi untuk menyenangkan ego. Atau dalam bahasa kerennya itu adalah penyalahgunaan kekuasaan. Itulah pengertian politik yang sesungguhnya seperti cerita kepolisian tadi. Sorry, oknum kepolisian. Bahaya nanti ya, karena kita juga ada kerjasama juga. Oknum kepolisian ya, sorry ya. Oknum ya, oknum ya. Saya yakin tidak semua, ya akan ada beberapa satu atau dua ya seperti itu ya, sorry ya. Tapi ini memang berita nyata ya. Jadi menggunakan kekuasaan, menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan memuaskan nafsu pribadi itu baru pelanggaran sila ke-10. Lalu yang ketiga, tentang spekulasi. Di sini juga ada hubungannya tentang ucapan. Nah, spekulasi. Ya, memang sih kalau di sila keberapa ya, berjudi dan spekulasi ya. Bentar ya, saya buka contekan dulu ya. Sila keberapa ya, 10 sila ceci ya. Aduh, lupa saya. Oh, 7, gua kira 8. Maaf, sila ke-7, judi dan spekulasi itu memang mengarahnya pada ekonomi. Tapi spekulasi juga bisa mengarah kepada pembelajaran kita atau keberadaan dharma. Atau saya sebut sebagai spekulasi dharma. Atau kalau dalam bahasa itu adalah kita suka sembarangan ngomong menggunakan dharma untuk menghakimi orang. Contohnya apa? Secara dharma itu benar, tapi kita ngomongnya dengan rasa marah atau benci dan hujat. Contohnya, kebakaran kebakaran di suatu daerah. Kebakaran di suatu daerah. Jangan ngomongin kebakaran ini, jangan ya. Kebakaran di suatu daerah. Emang benar, kata Master, memang karma kolektif. Tapi kita ngomong secara sembarangan ngomong kayak gini. Tuh kan, kalian sih enggak gini, gitu, gitu. Makanya Tuhan kasih kamu kebakaran. Tuh kan, si RT ini nggak bener ini. Gini. Gue udah kasih apa terjadi gini, bencana gini. Makanya gini, gitu. Makanya Tuhan kasih ajab. Kan ada kan komentar-komentar di Facebook seperti itu. Kira-kira secemen kalau berselancar di sosial media seperti itu. Kira-kira ada ya. Saya nggak akan sebut ya, tapi coba saja itu. Itu menurut saya adalah spekulasi. Spekulasi Dharma. Spekulasi Dharma itu artinya apa? Udah belajar Dharma, udah dalam-dalam, tapi sok jadi hakim, sok jadi wakil Tuhan, padahal sendiri juga ada fanau. Atau contoh lebih simpel lagi, oh, banjir, sorry ya, banjir. Gara-gara si ini nih fungsionaris PL-nya nggak bener ini. Siapa itu? Makanya Jakarta banjir di Imlek hari pertama. Nah, omongan seperti itu sembarangan ngomong dan mengganggu spekulasi, padahal juga fungsionaris PL juga menggerakkan PL di sini aja sudah setengah mati, masa kita ngomong seperti itu, hujat itu juga termasuk dalam kategori spekulasi. Padahal juga bisa saja sudah PL, bisa saja ada pembersihan lah, tapi ya alam berkata lain mau gimana? Kayak gitu, masa kita menyimpulkan seperti itu? Emang dari mana pikiran seperti itu? Emang bisa connect wifi itu Tuhan? Kalau bisa, nggak apa-apa, buktikan. Tapi kalau nggak bisa, artinya kangkong si swakong ya. Si swangat. Nah, sembarangan ngomong, sembarangan ucap, sembarangan jawab. Itu juga spekulasi. Ya, jadi ya bagaimana ya? Bikin asumsi sendiri, sembarangan ngomong spekulasi yang jadinya. Padahal secara dharma itu benar. Itu yang sebenarnya menurut saya itu adalah spekulasi dan sebaiknya dihindari. Saya tidak bilang bikin asumsi itu salah. Bikin asumsi perlu nggak? Perlu kalau mau bikin bisnis model, terutama di kerja di konsultan. Tapi asumsikan dengan dasar dan logika yang waras. Itu yang penting. Bukan saat lagi marah, lalu bikin asumsi,
pakai dharma, kayak gitu. Jadilah spekulasi dharma yang komentar hujat yang di Facebook seperti itu. Itu sebaiknya kita kurangi. Seperti itu yang mau saya sharekan ya. Ya, sorry ya, terlalu realistis saya ngomong, but ini sebagai bahan kita belajar untuk bersama ya. Sekali lagi, sorry ya, Haryo Session dan Kristen Session bukan menjelekkan, tapi ya contoh role model lah ya. Role model, karena I know sedikit your job, dan memang saya I know your job dari website Sesi, jadi ya jadi contoh buat pengertian kita berdua ya. Dan juga ya, Kanan. Kanan Jangka Wijaya Susyung ya. Kanan, wah ini kanan ya Susyung ya. Jadi apa yang Susyung telah sharingkan ini ya menjadi satu pemikiran-pemikiran ya buat kita, dan satu hal yang juga perlu kita ingat ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga eh, mohon maaf ya kalau ada kata saya yang silap ya, Kanan ya, eh, Johannes Susyung ya. Ya, Kanan Susyung Sicie ya. Ya memang ya di dalam pikiran-pikiran ini ya, kita sesuai dengan topik hari ini, kewajiban dasar seorang praktisi itu apa? Yaitu menjaga pikirannya, ya. Paling penting adalah memang menjaga pikiran. Dan kenapa? Kalau pikiran-pikiran yang kita tidak jaga, maka dia akan menjadi eh, eh, ter- karena noda batin, dia akan menjadi bentuk-bentuk pikiran yang tidak baik, atau juga menjadi pemikiran-pemikiran ya, bentuk-bentuk pemikiran ya. Kadang-kala bentuk-bentuk pemikiran itu suka dikatakan demikian ya, dengan pemikiran, yaitu dengan pemikiran apa? Kalau dalam kehidupan ini ya, kita tadi ya seperti Johannes Session telah sharingkan ya, dengan pemikiran itu apa? Yaitu dengan pikiran tanpa batas ya, 4 pikiran tanpa batas, yaitu pikiran penuh cinta kasih, welas asih ya, terus juga sukacita, dan juga keseimbangan batin. Nah, di sini cinta kasih, kalau kita bicara cinta kasih, kita sering mungkin mengucapkan cinta kasih, maka di dalam pemikiran cinta kasih ini ada kondisi apa? Ada pengorbanan, yaitu kita bersumbangsi. Ibarat cinta kasih seorang tua kepada anaknya, maka orang tua itu akan bekerja, berusaha, berjuang ya demi anaknya. Kalau sedang sakit, maka akan berusaha bagaimanapun juga ya untuk bisa mengobatinya. Demikian juga cinta kasih seorang anak kepada orang tuanya, yaitu di sini ada pengorbanan dan juga ada perhatian, ya perhatian ya, dan juga ada kesabaran di sini. Karena cinta kasih ini mungkin kalau zaman dulu ya, kita orang tua menasihati anak karena tekanan kondisi hidup ya, kadang-kala perlu dengan rotan ya zaman dulu ya. Namun saat ini ya sudah hampir tidak ada ya setahu saya ya. Semua berusaha dengan memahami orang lain, dan juga ada pengabdian. Nah, jadi dengan 4 pikiran tanpa batas ini kita membangun pemikiran-pemikiran kita. Dan juga ada tanpa pemikiran. Tanpa pemikiran ini menjadi satu kondisi yang penting ya, Sun Suci ya. Karena apabila seseorang melakukan aktivitas, mengangkat air, misalnya mengangkat kayu, terus dia mikirinya tuh kemana-mana, begitu ya, mohon maaf ya. Sehingga apa yang dikerjakan dia tidak ketahui. Nah, tapi sehingga tidak fokus dengan apa yang dikerjakannya. Maka pada saat kita mengerjakan sesuatu, kita fokus tanpa pemikiran, jadi mengerjakan apa yang kita kerjakan. Misalkan relawan-relawan eh, pelestarian lingkungan itu memilah-milah, itu sudah menjadi satu, tidak mikir bercabang ya. Kalau pikiran bercabang mungkin nanti apa yang dipilah, apa yang dikerjakan itu akan menjadi salah. Demikian juga pada saat seseorang itu dalam batinnya dalam kondisi hening, tenang, itu adalah kondisi tanpa pemikiran-pemikiran ya, karena pemikiran ini bukanlah sebuah kebahagiaan ya, pemikiran-pemikiran ini, pikiran-pikiran yang bermacam-macam ya, yang tidak bisa dikendalikan bagaikan kuda liar, itu jelas bukan suatu kebahagiaan, namun bagaikan sebuah kerisauan. Dan yang ada lagi adalah bukan pemikiran.
Jadi bukan pemikiran, bukan untuk pikirkan, kita pikirkan ya, tetapi kita buat itu menjadi sebuah pemikiran-pemikiran. Jadi apabila memang kita pekerjaannya di situ, maka itu adalah sesuatu yang kita pikirkan. Tapi kadang-kala kita tidak bekerja di situ, kita membuat pemikiran-pemikiran yang menyebabkan kerisauan pada diri kita sendiri. Ya, kan ya, susun C, kan ya, kan ya kita lanjut jika ada sesi yang akan sharing atau kita lanjut ke quiz dulu ya, sesi ya, kan ya. Quiz hari ini ya kanan ya, kanan Sri Suci ya, kita akan ke quiz. Jadi cara menjawab quiz ya, jawaban diketik di chat room everyone, format jawaban sama nomor soal dan jawabannya. Contoh jawaban ya 1D atau 2A ya. Ya kan ya, kita lanjut ke pertanyaan yang pertama ya. Karma diciptakan melalui titik-titik-titik dan terwujud melalui titik-titik-titik. Ya, A. Pertikaian dan pikiran. B. Pendengaran dan perbuatan. C. Pandangan dan pemikiran. D. Pikiran dan perbuatan. Keyakinan dan perbuatan. Ya, Sun Suci silakan menjawab. Saya tidak hitung mundur ya, Sun Suci. Nanti host akan meng-close ya. Jangka Wijaya Sesiong kan ya telah meng-close. Ya, jawabannya apa Sun Suci ya? Jawabannya ya kita sama-sama sudah tahu ya, yaitu pikiran dan perbuatan. Yang dipikirkan terus terwujud dalam perbuatan. Ya, kalau hanya bisa dipikirkan, tidak usah sampai terwujud dalam perbuatan. Nah, ini akan lebih berkurang ya asumsi C kalau itu hal yang tidak baik. Ya, kita next ya ke nomor yang kedua. Membunuh, mencuri, dan berbuat asusila adalah 3 jenis titik A. Karma tubuh. B. Karma pendengaran. C. Karma ucapan. D. Karma kebajikan. Semua jawaban salah. Ya. Jadi membunuh dan mencuri, berbuat asusila adalah 3 karma apa ya, Susice? Ya, host akan close ya, Susice. Ya, ya sudah close ya, ya kan ya, Jangka Wijaya Sesiong kita sudah close. Jawabannya adalah yang A, yaitu karma tubuh. Ya, Susice, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Di bawah ini adalah 4 jenis karma ucapan. Kecuali titik-titik A. Omong kosong. B. Berkata kasar. C. Berdusta. D. Bergunjing. Memuji. Ya, ya ini suci jawabannya betul semua ya. Ya, jadi host akan meng-close ya, Suci ya. Ya, silakan ya. Ya, close ya. Kan ya, jawabannya adalah memuji. Ya, kita lanjut ke yang keempat. Ladang karma di dalam ajaran Buddha disebut sebagai apa? A. Kejayaan aktivitas. B. Keagungan aktivitas. C. Kesadaran aktivitas. D. Kemunculan aktivitas. Akumulasi aktivitas. Ya, ya Sung Si C, silakan menjawab. Jadi ladang karma dalam ajaran Buddha disebut sebagai apa? Ya, ya sudah close ya, Sung Si C ya. Nomor 4 ini ya kan jawabannya adalah kesadaran aktivitas. Ya, lanjut kita ke pertanyaan yang kelima. Lengkapilah kalimat berikut ini. Menciptakan karma bagaikan menanam benih dalam ladang aktivitas. Ketika kondisi mendukung untuk benih ini berbuah, inilah yang disebut titik-titik A. Buah pikiran. B. Buah kesadaran. C. Buah kebajikan. D. Buah karma. Buah tindakan. Ya, Sun C ya. Nah, kan ya, Sun C yang sudah menjawab ya, sudah close ya. Ya kan ya, Jangka Wijaya Sesiong ya, close ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang ke-6 yaitu
Ya, ini disebut buah karma ya, Sensei ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang keenam. Karma diciptakan melalui tubuh dan ucapan, namun akhirnya pun akan tertanam dalam ya titik-titik A. Pandangan, B. Pikiran, C. Batin, D. Keyakinan, E. Lautan. Ya, jadi karma diciptakan oleh tubuh dan ucapan, akhirnya akan tertanam di mana? Ya, yang nomor 6 ya. Ya, kita ya silakan udah close ya. Ya, jadi jawabannya adalah tertanam di mana Susunce di batin. Ya, kan Susunce ya yang telah menjawab semuanya. Ya, kanan Jangka Wijaya Susyong. Ya, kita sambil menunggu para pemenang. Ya, silakan kepada Susunce yang akan sharing ya. Ya, persilakan kanan. Ya, silakan ya kanan ya Rosi Sice ya dipersilakan Rosi Sice kanan. Iya, An juga Sesiong, Chào An Aja. Saya Kanan. izin memulai ya Sesiong. Ya, An silakan. sang An Sesiong sejaman semua. An terlebih kepada moderator hari ini kembali yaitu Ong Jiwei Sesiong. Jadi Sesiong saya izin berbagi. Tadi kan Sesiong ada menyampaikan perihal pemikiran, perihal kita manusia itu kan diberikan bisa berpikir dan yang membedakan adalah bisa berpikir secara logika pula gitu kan dibandingkan yang lainnya gitulah ya makhluk hidup lainnya gitu. Nah, jadi dari berpikir pemikiran semoga menjadi pandangan dan pandangannya itu adalah dengan catatan menuju pandangan yang benar. Seperti itu kan Sia Sesyong ya. Jadi saya hari ini muncul di dalam pemikiran tersebut gitu perihal ajaran-ajaran yang pernah diterima selama ini gitu ya. Ajaran kebaikan, kebenaran, ajaran alam semesta, ajaran Buddha gitu ya. Dan saya ingin mengucapkan bahwa sangat bersyukur gitu dapat bertemu gitu. Jadi yang saya ingin bagikan adalah perihal hari ini temanya itu kewajiban dasar bagi seorang praktisi. Jadi saya izin jika ingin membedah mengapa dimunculkan kata praktisi, berarti kan seseorang yang sedang melatih, sedang menuju pada mempraktekkan, menjadi seorang praktisi. Nah, jadi untuk menuju menjadi seorang praktisi, tentunya perlu mengetahui jelas gitu apa kewajiban dasar dari seorang praktisi tersebut. Dan telah hari ini dibabarkan oleh Sangren, oleh Sesyongman, oleh Sejiaman gitu. Apa saja sih isinya? Yang semuanya itu adalah sutra-sutra bagian dari Dharma tersebut. Tetapi secara garis besar yang saya dapatkan adalah mengenai fokus kepada yang Sesyong sampaikan yaitu mengenai adanya kedisiplinan. Kedisiplinan merupakan bagian dari adanya sila. Jadi saya lebih mendapat kepada adanya praktek dari sila, samadhi, dan prasnya itu sendiri. Jadi kita mulai dari saya berpikirnya begini Sesyong. Di kehidupan ini saya mereview gitu ke diri saya sendiri juga gitu. Kita
sudah mulai dari mungkin dari umat gitu kan, dari umat gitu. Setelah dari umat kita berusaha menjadi murid gitu. Dari murid kita berusaha menjadi di dalamnya yaitu praktisi, yaitu yang menjalankan ajaran tersebut. Jadi yang saya dapatkan di kehidupan ini gitu kan, kita berada di masyarakat ya, kita mempunyai tekad gitu. Nah, tapi tidak dipungkiri pada saat kita berinteraksi dengan berbagai macam pengaruh luar gitu ya, dengan aneka ragam tabiat yang berbeda, cara komunikasi yang berbeda dan lainnya, ucapan-ucapan yang berbeda, pemikiran yang berbeda. Nah, ada kalanya di tiap dari kita tuh pasti ada yang karena masih berlatih ya, kecuali berbeda yang telah tercerahkan ya gitu. Yang masih berlatih, seorang praktisi pasti akan menemui sesuatu hal yang menjadi tantangannya atau menjadi rintangannya. Contohnya gini, misalnya terpicu nih ya, terpicu karena mendengar suara yang sedang datang kepadanya, misalnya gitu kan. Misalnya contoh lah ya, tadi Sesiung udah sampaikan mengenai yang itu gitu, mengenai emosi yang negatif ya. Yang ini lebih condong ke emosi negatif, seperti orang yang sedang marah-marah kepada kita misalnya kan. Nah, kita udah menahan terus sabar gitu kan. Tetapi karena dikatakan menahan, tentunya suatu ketika akan keluar itu. Dan masuk kembali tabiatnya, keluar tabiat lama gitu. Nah, jadi yang saya dapatkan adalah lebih kepada merefleksi ke dalam diri, menilai ke dalam diri. Ini pembelajaran buat saya juga. Lebih maksudnya kita itu ada celah yang membuat kita mudah terpicunya di mana gitu. Nah, kalau kita sudah tahu kita punya sebab akar kita mudah terpicu di mana, maka kita obatinya kan kita berusaha cari jalannya dari mengetahui sebab tersebut gitu. Nah, ini bisa ketahui sebab itu dengan cara bagaimana? Mungkin Sesio nanti bisa bantu untuk jabarkannya ya Sesiong. Tapi yang saya tahu adalah dengan terus mempraktekkan yang tadi itu. Dari perbuatan kita, sila, kemudian samadhi itu sendiri. Jadi itu Sesiong yang lebih saya dapatkan. Kemudian perihal menahan emosi. Nah, ini dikatakan adalah yang kita perlu lakukan adalah bukan menahan emosi, tetapi bagaimana mengetahui, menyadari, mengamati adanya munculnya emosi tersebut. Jadi bukan ditahan gitu kan. Karena kalau berbicara kesehatan, yang namanya menahan emosi, itu dampaknya adalah kurang baik ke kesehatan mental kita maupun fisik kita. Ini udah familiar lah ya, pasti paham gitu ya. Karena dalam keseharian kita gitu, yang bisa kita telaah. Nah, lalu yang saya dapatkan adalah perihal pengamatan. Saya mendapatkan ada satu quote itu Sesiong yang membuat saya menjadi lebih damai dalam kalau menghadapi yang seperti itu. Celah-celah yang membuat kita bisa terpicu gitu ya. Terbangkitkan kembali tabiat kita misalnya kan. Nah, ada satu quote yang berkata mengenai pengamatan. Jadi misalnya kita bertemu sama ada objek di luar. Objek di luar itu sedang ya itulah mengeluarkan sesuatu yang tidak mengenakan, semuanya tidak enak yang dibicarakan menurut kita, pandangan kita gitu kan, atau persepsi yang diterima oleh kita, misalnya saya lah gitu, orang-orang lah gitu ya. Nah, lalu
kita amati saja, tetapi kita tidak kita amati, oh ini sedang marah, misalnya ada orang sedang marah, tetapi kita tidak bermain. Mungkin Susyung bisa jelaskan secara ini detail kali ya perihal ini gitu. Saya kurang dapat menjelaskan yang untuk lebih ke arah begitu. Jadi gitu Susyung yang saya dapatkan. Yang terakhir adalah yang saya dapatkan perihal pemilahan daur ulang. Jadi daur ulang ini hari ini mengenai ucapan-ucapan banyak lebih ditampilkan ucapan yang gosip, yang ucapan yang tidak diperlukan gitu ya, tidak bermanfaat, tetapi mungkin kelak kali banyak lalai gitu dilakukan. Jadi yang saya dapatkan adalah mengenai pemilahan ini kita perlu pilah. Ada ucapan yang sebaiknya kita latih dan ada ucapan yang sebaiknya kita buang, tidak diperlukan lagi. Jadi ada pula yang dikatakan ada yang perlu diceritakan, ada pula yang tidak perlu diceritakan. Itu. Jadi inilah kebijaksanaan muncul. Kanan saja. Kanan ya, Rosi Sicie, kanan Sicie. Ya, ya kita sama-sama belajar ya sesungguhnya ya, karena kita sama-sama sedang melatih diri ya. Jadi kan ya, Rosi Sicie sudah mengingatkan tadi mengenai praktisi ya. Jadi praktisi ini ya kita sudah bertekad menerima ajaran dan juga berusaha untuk mempraktekannya. Ya, jadi kita sedang dalam berusaha untuk mempraktekannya, jadi sedang melatih diri. Apakah kebocoran-kebocoran itu ada? Ya jelas ya, masih ada. Sehingga kebocoran itu memang sulit dideteksi ya. Jadi apalagi di pikiran yang demikian halus ya. Mungkin di perbuatan kita lebih mudah menyadarinya. Dan kalau di perbuatan lebih mudah menyadarinya, maka kita bisa masuk di kesadaran ya, di perasaan untuk menyadarinya. Jadi sangat betul sekali tadi ya, memang kesabaran bukan dalam bentuk menahan, tetapi kita ingat lagi adalah sukarela dan sukacita ya. Jadi kita dengan sukacita kan kepada setiap kondisi luar sehingga tidak timbul pikiran-pikiran kebocoran yang begitu banyak. Apabila kita tidak bisa kan dengan setiap kondisi luar dan melihat dari sisi yang positifnya dan juga mungkin belum bisa melihatnya, kita harus berusaha untuk mencari sisi positifnya ya sehingga kita bisa kan. Dengan pada saat kan maka kita akan uh, pemikiran kita itu tidak terlampau bocor dan terus berkembang menjadi pikiran-pikiran yang tidak baik sehingga dia tertanam di kesadaran kita ya dalam bentuk sankara, bentuk-bentuk pikiran yang sehingga pada saat kelahiran selanjutnya malah pikiran-pikiran inilah yang akan bekerja. Nah, dengan demikianlah kita sangat kangen ya dengan kondisi kita hari ini telah terlahir sebagai seorang manusia, tak tahu kehidupan sebelumnya kita menjadi apa, ya mungkin kita di kehidupan sebelumnya pun sudah bertekad untuk terlahir di alam manusia, jadi demikian juga di kehidupan selanjutnya. Ya, jadi CC ya, kan ya kita sama-sama belajar terus berusaha ya karena kita telah kewajiban dasar seorang praktisi yang sedang melatih diri ya kan Kanan ya, kanan ya, Rosi Sece, ini ada dari Cendana Susio akan sharing. Cendana Susio, izin saya silakan dulu ya, silakan Cendana Susio ya, kanan Susio. 感恩汪继伟师兄，感恩师兄师姐，感恩上人。Jadi ya mengenai tadi yang師兄 paparkan itu nafsu indria ya. Jadi ketika kita sudah makan misalnya, ya kita timbul perasaan menyenangkan, maka hal itu menjadi lama-lama suatu kemelekatan baru ya. Ya tidak terkecuali pada saat zaman Sang Buddha dulu, ada murid Sang Buddha, seorang biku, ketika dia sangat suka ya kepada jubahnya, melekat pada jubah. Pas pikiran terakhirnya,
karena melekat pada jubah itu terakhir ya, sebagai seekor kutu selama 1 minggu gitu. Nah, jadi pas beliau sudah meninggal, jubah itu kan menjadi itu ya, suatu perebutan ya di antara para biku. Nah, kemudian si kutu itu marah gitu. Ini milikku, ini milikku. Nah, Sang Buddha dengan pendengaran luar biasa mendengar gitu. Nah, ketika kalau si kutu ini mati, nanti bisa terakhir di alam rendah gitu. Maka Sang Buddha menyuruh para biku untuk meletakkan jubahnya ya. Setelah kutu tersebut 1 minggu meninggal, terakhir di alam sorga, barulah jubah itu dibagikan. Jadi memang bahaya sekali ya ketika kita melekat ya pada apapun itu. Dan hal-hal menyenangkan apapun itu yang kita lekati, maka itu pasti menimbulkan penderitaan ya, karena tidak kekal gitu. Oleh itu Sang Buddha juga selalu menasehati kita ya, segala sesuatu yang berkondisi adalah tidak kekal adanya. Ya berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Ini kata-katanya pada saat orang meninggal ya, beliau ya nasihati seperti itu. Ini penting sekali ya. Jadi kita harus selalu meningkatkan kewaspadaan, perhatian bahwa ya pada every time ya, every moment kita bisa aja meninggal. Tidak peduli sakit atau sehat ya, sedang gembira atau sedih, apapun itu. Ketika kita merenungkan setiap detik akan kematian, maka kewaspadaan kita akan ditingkatkan ya. Seperti kata Sang Buddha juga, bahwa kewaspadaan adalah jalan menuju kekekalan. Kelengahan adalah jalan menuju kematian. Orang yang waspada tidak akan mati. Tetapi orang yang lengah seperti orang yang sudah mati, meskipun masih hidup. Nah, ini maksudnya ketika kita belajar perhatian, belajar waspada terus, nanti suatu saat pasti akan mencapai nibbana ya, kekekalan. Sebaliknya ya, jika kita terhanyut oleh nafsu indria terus, maka yang adanya hanya nanti kita terakhir lagi, terakhir lagi, mati, berulang-ulang terus, gak ada akhirnya. Ya ini penting juga ya. Maka kita harus belajar melepaskan juga seperti ini ya, melepaskan pikiran kebencian. Ya, ia memukul saya, ia merampas saya, ia mencaci maki saya ya. Jika seseorang menyimpan pikiran semacam ini, maka kebencian tidak akan pernah berakhir. Kan ini sesiong on Wei. Kanaan, cenana sesiung ya, kanaan sesiung. Ya memang kewaspadaan ya terhadap pikiran dan ucapan dan perbuatan kita itu menjadi hal yang sangat penting ya. Dan juga tentang perenungan ya, bahwa saya atau aku dalam tanda kutip ini akan mengalami usia tua, akan sakit, akan meninggal, dan juga aku akan berpisah dengan orang-orang yang aku cintai, dan aku adalah sebab dari apa yang terjadi pada diriku. Nah, oleh sebab itu 5 perenungan ini menjadi hal yang penting. Nah, oleh sebab itu ya Sun Sice ya, eh, apabila timbul perasaan-perasaan yang tidak disukai dalam diri kita kepada seseorang, maka kita bayangkanlah orang tersebut. Apa yang timbul dalam perasaan kita? Nah, timbul perasaan tidak suka. Pada saat itu kita dapat mengatasi dan menekannya dengan mengucapkan semoga dia berbahagia dan sehat. Jadi tidak sehingga pikiran-pikiran tidak suka itu tidak terus berkembang ya Sung Sice. Karena kebocoran dari pikiran itu karena adanya noda batin kita. Karena kita tidak dapat menerima kondisi luar itu karena juga adanya noda dalam batin kita. Jadi dalam diri kita sendirilah kita berusaha untuk melatih diri ya. Ya, Kak ya, Cendana Sesio, Kak Sice, dan selamat ya kepada para pemenang. Yang pertama, Yanti Chen Sece dari Medan. Yang kedua, Seni Wijaya Sece dari Makassar. Yang ketiga, Riana Wartono Sece dari Bandung. Yang keempat, Mili Wanusi Sece dari Palembang. Yang kelima, Herianto Sesiung dari Tebing Tinggi. Yang keenam, Ani Enawati Sece dari Timur. Ya, kepada Susu Sice yang memenang hari ini dan juga kepada Susun Sici yang telah menjawab dan belum menjadi pemenang pada hari ini, ya kan ya Susun Sici ya. Jadi kepada para pemenang, apakah silakan untuk sharing ya kan Susun Sici ya. Kan ya. Saya melihat beberapa chat ya.
bawa izin untuk tidak sharing ya. Kalau dari Susun CC hari ini belum terkondisi untuk sharing ya, semoga di selanjutnya ya untuk silakan ya untuk memulai untuk sharing ya. Jadi Susun CC pada hari ini di topik kewajiban dasar seorang praktisi ya, kita sama-sama semua adalah seorang praktisi yang telah menerima ajaran dan bertekad untuk melatih diri. Ya, jatuh bangun kita terus berusaha. Ya, semoga dengan tekad awal yang kita telah miliki, perjalanan ini terus memang tidak mudah, namun kita juga punya kekuatan dengan dharma yang setiap hari kita dengar ya, Sun Cici ya. Jadi Kan Sun Cici yang telah hadir bersama-sama di Siva Siang pada pagi ini. Ya, semoga kita selalu bahagia, selalu sehat, damai, dan sukses dalam kebajikan. Ya, dan sebelum kita menutup Siva Siang pada hari ini, marilah kita bangkit berdiri, kita melakukan. Dan sebelumnya juga saya ingin mengucapkan yang mohon maaf ya, kepada kawan-kawan yang telah sharing, Vivian Sece, Jangka Wijaya Sesiung, ya, Rosi Sece, dan Cendana Sesiung. Ya, baiklah Sece, kita bangkit berdiri, ya. Ya, kita melakukan penghormatan ya dan juga rasa syukur ya. Kita melakukan penghormatan kepada para Buddha, para Bodhisattva dan Master. Ya, kita melakukan penghormatan yang pertama, penghormatan yang kedua, penghormatan yang ketiga. Kan Susun Sice ya. Saya Om Ciwe dari Batam, mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang silap salah ya. Ya, Kan Susun Sice, Kan.在苦难中张扬慈悲，在变数中考验智慧，在艰难中激发人力，在繁琐中学习耐心。在复杂中欣赏优点，在理想中追求进步，点滴汇聚大爱与情谊，让人间没有苦痛与悲戚。中激发人力，在繁琐中学习耐心，在人我中相互感恩，在社会中相互着，祈愿生。